stroke di Indonesia. Dan pada saat ini kita masuk ke dalam pengertian stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau terhenti. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah. Stroke adalah salah satu penyebab kematian dan cacat terbesar di seluruh dunia. Stroke adalah penyakit cerebrovaskuler atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurang atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen. Selanjutnya kita masuk ke dalam epidemiologi stroke. Indonesia, insiden stroke diperkirakan 800 sampai 1000 penderita setiap tahunnya dan merupakan negara penyumbang insiden stroke terbesar di negara Asia. Lampung di tahun 2013, prevalensi stroke 2,6%, terdiagnosis oleh tenaga kesehatan 3,7%, sedangkan yang terdiagnosis hanya berdasarkan gejala adalah 5,4%. Di Indonesia, penyakit ini menduduki posisi ketiga setelah jantung dan kanker. Pada tahun 2007, hasil riset kesehatan dasar menunjukkan data 8,3 per 1000 penduduk menderita stroke. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yaitu sebesar 12,1%. Stroke juga menjadi penyebab kematian utama di hampir semua rumah sakit di Indonesia, yakni sebesar 14,5%. Jumlah penderita stroke di Indonesia menurut diagnosis tenaga kesehatan pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 1.236.825 orang dari seluruh penderita stroke yang terdata. Sebanyak 80% merupakan jenis stroke iskemi pada tahun tersebut. Faktor resiko stroke. Yang pertama, usia. Semakin tua umur, semakin beresiko terkena stroke. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko terkena stroke daripada perempuan. Tetapi penelitian menyimpulkan bahwa justru lebih banyak wanita yang meninggal karena stroke. Yang ketiga, riwayat hipertensi. Hipertensi dianggap sebagai faktor risiko utama stroke. Yang keempat, riwayat diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu faktor risiko stroke yang bisa dimodifikasi. Kemudian kolesterol. Risiko stroke iskemik meningkat pada penderita dengan kadar kolesterol di atas 160 mg per desiliter. Kemudian dampak stroke. Dampak serangan stroke pada tubuh berbeda-beda pada setiap orang. Tergantung pada jenis, tingkat keparahan, lokasi yang terserang, dan jumlah kejadian. Gangguan pada otak akibat stroke ternyata dapat mempengaruhi fungsi tubuh lainnya. Dikutip dari headline berikut ini, dampak yang akan terjadi pada tubuh saat serangan stroke terjadi. Yang pertama, makanan dan minuman masuk ke saluran nafas. Kerusakan sistem pernafasan terjadi ketika stroke menyerang bagian otak yang mengontrol proses menelan makanan. Yang kedua, sistem saraf rusak. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf di seluruh tubuh. Sistem ini berperan untuk mengirimkan sinyal dari tubuh ke otak secara bolak-balik. Yang ketiga, otot tidak bisa digunakan. Stroke dapat menyerang salah satu atau kedua sisi otak. Dan yang terakhir, gangguan pencernaan dan saluran kencing. Gangguan sistem pencernaan muncul sebagai efek samping pengobatan stroke yang dijalani. Upaya pencegahan penyakit stroke secara umum. Yang pertama yaitu menjaga pola makan. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menurunkan risiko terkena stroke. Salah satunya adalah memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, dan bayam. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih baik. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Risiko stroke meningkat 2 kali lipat jika seseorang merokok, karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Yang keempat yaitu menghindari konsumsi minuman alkohol. Minuman beralkohol mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, minuman ini dapat menimbulkan berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Yang kelima yaitu menghindari penggunaan nafsa. Beberapa jenis nafsa seperti kokain dan metahetamin dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah sehingga menyebabkan stroke. Yang keenam yaitu beristirahat dan tidur yang cukup. Tidur malam minimal 7-8 jam dan istirahat di siang hari dapat membantu organ tubuh bekerja dengan normal dan menjaga kesehatan jantung. Yang ketujuh yaitu mengelola stres. Selain menjaga kesehatan fisik, cara mencegah stroke juga bisa dilakukan dengan mengelola stres. Untuk mengelola stres, ada beragam cara yang bisa dilakukan. Misalnya mendengarkan musik dan membangun hobi baru guna mengalihkan diri dari pikiran negatif.
Kedelapan yaitu menjalani perawatan medis. Orang yang menderita penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit tiroid, dan penyakit jantung disarankan untuk menjalani pemeriksaan rutin dan mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian stroke secara operasional. Yang pertama yaitu mengatur pola makan yang sehat. Yang kedua, penanganan stres dan beristirahat yang cukup. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan tidur teratur 6-8 jam sehari. Yang keempat, mengendalikan stres dengan cara berpikir positif sesuai dengan jiwa sehat menurut WHO, menyelesaikan pekerjaan satu demi satu, bersikap ramah, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, serta mensyukuri hidup kita. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat anjuran dokter dalam hal diet dan obat. Upaya pengendalian stroke secara operasional yang selanjutnya, faktor-faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus harus dipantau secara teratur. Kemudian, pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah pada penderita hipertensi dan diabetes mellitus disarankan konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk penentuan diet sehari-hari. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik, dan terakhir peningkatan aktivitas fisik direkomendasikan karena berhubungan dengan penurunan risiko stroke, namun tetap diimbangi dengan istirahat yang cukup. Selanjutnya, upaya pengendalian penyakit stroke secara umum. Yang pertama, pola makan yang lebih sehat. Makanan dan minuman yang Anda konsumsi sangat berpengaruh pada perkembangan otak Anda. Kurangilah makanan yang mengandung kadar gula, lemak jenuh, dan garam yang tinggi. Yang kedua, mengatur faktor utama terjadinya stroke. Yang ketiga, minum obat. Tentu mengonsumsi obat secara rutin adalah hal yang wajib untuk menurunkan peluang terjadinya stroke lagi. Dan terakhir, olahraga setelah stroke membantu meningkatkan fungsi kognitif pasien. Upaya pengendalian penyakit stroke secara operasional. Stroke iskemik dan TIA. Stroke jenis ini terjadi karena adanya penumpukan darah atau penyumbatan di area otak. Teknik pengobatan yang dilakukan yang pertama, obat-obatan untuk memecah pembekuan. Obat trombolitik dapat menghancurkan kehancuran darah di arteri otak, sekaligus menghentikan stroke dan mengurangi kerusakan yang terjadi pada otak pasien. Aktivator plasminogen jaringan atau TPA atau alteplase 4-RTPA dianggap sebagai salah satu obat yang ampuh untuk mengobati stroke iskemik. Yang kedua ada trombektomi mekanis. Prosedur satu ini melibatkan proses memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah besar ke dalam kepala Anda. Tingkat efektivitasnya lebih tinggi bila dilakukan tepat waktu, 6-24 jam setelah pasien mengalami stroke. Yang ketiga ada stenting, di mana prosedur yang bertujuan untuk membuka bagian arteri yang tersumbat untuk mengembalikan aliran darah secara normal ke otak. Berikutnya ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh adanya pendarahan atau kebocoran di otak. Beberapa jenis pengobatannya yaitu yang pertama ada obat-obatan. Pasien stroke hemoragik akan minum obat yang berguna untuk menggumpalkan darah. Dokter juga akan merekomendasikan jenis obat untuk mencegah terjadinya pengenceran darah. Obat-obatan ini berfungsi mendukung agar resiko stroke pendarahan pasien tidak semakin parah. Yang kedua ada melingkar atau embolisasi endovaskular. Coiling merupakan prosedur yang akan dilakukan untuk mencegah pendarahan yang semakin parah. Cara kerja prosedur ini akan melibatkan proses memasukkan tabung panjang atau kateter ke area pendarahan atau pembuluh darah yang meleleh. Yang ketiga ada clipping bedah. Ketika proses pemeriksaan melalui tes pencitraan, dokter akan menemukan aneurisma atau bagian dari otak yang berupa tonjolan berbentuk balon terletak di pembuluh darah otak yang belum mengalami pendarahan atau mungkin sudah berdarah tetapi sedang berhenti. Yang keempat ada operasi. Jika kondisi aneurisma sudah sangat parah, mereka akan merekomendasikan untuk melakukan operasi bedah guna untuk memotong aneurisma dan mencegah terjadinya pendarahan tambahan. Setelah operasi, kondisi Anda dapat membaik dan dokter akan memberikan saran risiko khusus untuk mencegah stroke di masa mendatang.